Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galang Anahata Hidayat, peserta Latsar CPNS Kemendikbudristek dari kelompok 3 Angkatan 3. Sebagai ASN pada era serba digital ini, kita dituntut untuk menjadi smart ASN, di mana menjadi smart ASN perlu memperhatikan 4 pilar di dalamnya yang berupa digital skill, digital culture, digital ethics, dan digital safety. Saat ini, saya bekerja sebagai dosen di Universitas Jenderal Sudirman, di mana penggunaan LMS atau Learning Management System secara digital untuk kegiatan pengajaran sudah diterapkan di Unsud melalui platform yang dinamakan LDIRU atau yang biasa disebut sebagai e-Learning Jenderal Sudirman University. Oke, mari kita pelajari bersama-sama. Sistem IT di Unsud atau Universitas Jenderal Sudirman sendiri menganut SSO atau Single Sign-On, yang mana Single Sign-On itu merupakan suatu fitur dengan menggunakan satu ID dan password dapat membuka beberapa platform sekaligus. Mari kita coba. Di sini ada kori.unsud.ac.id. Di sini nanti kita akan memasukkan username dan password, yang mana setelah masuk ke single sign on ini nanti kita dapat memasuki beberapa platform sekaligus oleh yang disediakan oleh Kori. Mari kita isikan untuk username dan passwordnya, kemudian kita login. Setelah login ini nampak ada beberapa fitur-fitur atau platform-platform yang disediakan. Nah, dengan ID dan password yang sama, hendaknya ID dan password tersebut disimpan secara pribadi dan tidak diberikan kepada orang lain untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini dapat mencerminkan pilar digital safety. Kemudian kita masuk ke dalam platform LDIRU atau e-Learning Jenderal Sudirman University atau e-learning yang dimiliki oleh Unsud. Ya, LDIRU ini merupakan produk dari Unsud sendiri yang digunakan sehari-hari dalam kegiatan pengajaran. LDIRU digunakan oleh dosen untuk menyiapkan informasi seperti materi kuliah, presensi, tugas, kuis, dan sebagainya. Penggunaan LDIRU dalam hal ini mencerminkan digital culture, terutama di lingkungan kampus, karena kita memanfaatkan sumber daya yang dibuat oleh kampus, produk dari kampus itu sendiri, dan dibudayakan atau digunakan secara rutin di lingkungan kampus. Kemudian dalam platform LDIRU ini dosen diberikan kewenangan sebagai editing teacher seperti yang akan saya contohkan. Di tampilan My Course itu akan tampil beberapa mata kuliah yang dimana kita terlibat sebagai tim teaching. Saya contohkan di sini adalah untuk kelas mikologi kelas A. Di bagian ujung kanan atas ada tombol untuk mengedit, dimana kalau kita berganti ke edit mode kita dapat melakukan editing seperti mengatur, mengganti, menyesuaikan isi, merubah konten, menambahkan anggota, menghapus anggota, dan segala macam. Kewenangan ini harus dijalankan secara bijak oleh dosen terkait. Jadi kewenangan-kewenangan untuk bisa menambahkan materi seperti add new activity seperti ini ya. Kita di sini dapat menambahkan materi, dapat menambahkan kehadiran, dan segala macam. Fitur ini harap digunakan sebagaimana mestinya secara bijak. Jadi tidak digunakan sembarangan. Contohnya seperti di sini ada tatap muka kedua yang membahas tentang karakteristik cara hidup dan reproduksi fungi, di mana saya mengajar pada saat itu. Saya membuat kehadiran untuk tatap muka 2. Saya juga mengupload file untuk materi yang disampaikan supaya untuk pembelajaran mahasiswa. Di situ jika kita lihat contohnya pada kehadiran, kita dapat melihat di bagian sini dapat melihat siapa saja mahasiswa-mahasiswa yang datang ataupun dosen-dosen yang datang. Jadi setelah perkuliahan pun sebagai editing teacher saya masih dapat mengganti apakah mahasiswa tersebut hadir atau izin atau sakit atau memang absen gitu ya.
itu saya punya kewenangan itu, dan kewenangan tersebut pastinya saya gunakan sebagaimana mestinya, tidak untuk misalnya mahasiswa yang tidak masuk karena mungkin saya kenal dengan mahasiswa tersebut, tidak saya buat alfa tapi saya buat hadir. Itu hal yang tidak baik. Jadi hal itu mencerminkan pilar digital etik, di mana etika juga dikedepankan dalam penggunaan media digital. Kemudian selain itu, penggunaan LDRU ini juga sudah menjadi kegiatan yang rutin untuk membiasakan dosen dengan digitalisasi. Selain itu, penggunaan LDRU ini akan memudahkan dosen dan mahasiswa dalam melacak record pengajaran karena semuanya tersimpan secara cloud di dalam LDRU, seperti yang tadi saya contohkan. Di LDRU ini attendance atau kehadiran tamu itu setiap pertemuannya terrekord atau terekam. File untuk materi-materi yang disampaikan juga di sini terekam. Jadi walaupun kita sudah melakukannya beberapa waktu yang lalu, kita akan lebih mudah mengecek apa sih yang sudah kita berikan, atau mungkin kita mau cross check kembali apa yang sudah kita upload, apakah sudah sesuai atau belum untuk pembelajaran mahasiswa ke depannya. Itu manfaat yang dihadirkan oleh LDRU. Jadi penggunaan LDRU ini yang dirutinkan diharapkan akan meningkatkan kecakapan dosen dalam memanfaatkan teknologi informasi di era digital sekarang, karena era digital ini sebetulnya akan memudahkan kita semua. Dengan latihan-latihan dan seringnya kita menggunakan fitur ini, kita akan menjadi lebih cakap dalam menggunakan fitur-fitur digital. Hal ini mencerminkan pilar digital skill. Kemudian sebagai CPNS pada zaman modern ini, kita dituntut untuk menjadi smart ASN yang bertujuan untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Sekian dari saya, salam sehat, salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.